Halo teman-teman, para calon guru PJOK masa depan. Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya filosofi di balik setiap tiupan fluid kita di lapangan? Nah, hari ini kita nggak akan ngomongin teori yang bikin pusing, tapi kita akan bedah sebuah peta jalan yang praktis. Anggap aja ini panduan buat ngubah cara kita mengajar dari yang tadinya sekedar instruktur jadi seorang pendidik sejati. Coba kita mulai dari pertanyaan ini deh. Apakah tugas kita sebagai guru PJOK itu ya cuma ngajarin teknik, ngajarin aturan main? Tentu aja enggak. Di balik setiap aktivitas yang kita pimpin, ada sebuah mengapa yang jadi fondasinya. Dan loh, memahami mengapa inilah yang membedakan guru biasa dengan guru yang luar biasa. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa filosofi itu penting, terus kita jelajahi dua kutub pemikiran klasik, habis itu kita geser ke pendekatan yang fokusnya ke siswa, dan terakhir kita akan coba ramus semuanya biar kita bisa jadi guru PJOK yang reflektif. Sip, bagian pertama, kenapa sih ini semua penting buat kalian? Gini, setiap keputusan yang kalian ambil di lapangan, dari milih pemanasan, cara ngasih umpan balik, sampai cara nutup kelas, itu semua akarnya dari filosofi pribadi kalian, sadar ataupun nggak sadar. Biar gampang, coba bayangin deh 4 aliran filsafat ini sebagai lensa atau kacamata yang beda-beda. Tiap lensa ini ngasih kita cara pandang yang unik buat ngelihat siswa, pembelajaran, dan tujuan akhir dari PJOK itu sendiri. Kalau kita paham semua lensanya, kita bisa gonta-ganti kacamata sesuai situasi. Keren kan? Sekarang kita bakal lihat dua lensa pertama. Anggap aja ini fondasi klasiknya dunia pendidikan. Ini adalah dua kutub pemikiran yang udah ngebentuk cara kita ngajar dari dulu banget, idealisme dan realisme. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada idealisme yang fokusnya ke ide, ke nilai-nilai abstrak. Tujuannya ngebentuk karakter. Di sisi lain, ada realisme yang pegangannya itu fakta yang bisa diukur, yang fokusnya ke sains. Yuk kita bedah satu persatu. Mari kita dalemin idealisme. Buat seorang idealis, olahraga itu bukan tujuan akhir. Olahraga itu cuma alat, media yang ampuh banget buat nanamin nilai-nilai kayak jujur, sportif, dan disiplin. Menang itu ya penting, tapi karakter yang kebentuk selama prosesnya itu jauh-jauh lebih berharga. Jadi, gimana bentuknya di lapangan? Simple banget. Waktu kalian sebagai guru lebih sering ngomongin pentingnya fair play ketimbang skor akhir, atau pas kalian sengaja kasih penghargaan khusus buat siswa yang paling sportif, nah saat itulah kalian lagi pakai lensa idealisme. Oke, sekarang kita ganti kacamata ke realisme. Lensa ini ngelihat PJOK dari sudut pandang sains. Semua yang diajarkan harus berdasarkan prinsip ilmiah yang terbukti. Pokoknya semua tentang fakta objektif, data yang terukur, dan hasil yang bisa diamati. Di lapangan, guru yang realis bakal fokus banget ke teknik yang benar. Misalnya nih, dia bakal nganalisis detail banget gimana sudut lengan dan tinggi lompatan itu ngaruh ke kekuatan smash volley. Atau dia pakai data denyut nadi buat ngerancang program latihan yang benar-benar efektif dan terukur buat tiap siswa. Tadi kita udah lihat dua fondasi klasik, sekarang kita geser ke pendekatan yang lebih modern. Yang fokusnya udah bukan ke materi lagi, tapi ke siswanya. Yuk kita kenalan sama lensa pragmatisme dan eksistensialisme. Di sini pergeserannya kelihatan jelas banget. Pragmatisme bilang, ilmu yang beneran itu datang dari pengalaman, dari learning by doing. Di sisi lain, eksistensialisme lebih jauh lagi. Dia bilang, tiap orang itu bebas buat nemuin maknanya sendiri lewat pilihan-pilihan yang dia buat. Wah, pragmatisme ini PJOK banget sih sebenarnya. Lensa ini ngelihat kelas kita itu kayak laboratorium. Siswa nggak cuma nerima perintah, tapi mereka belajar aktif lewat praktek, nyoba-nyoba strategi baru, dan mecahin masalah yang muncul di permainan. Guru di sini perannya jadi fasilitator. Contohnya gimana? Daripada kita yang ngasih strategi permainan, kita tantang aja siswanya. Oke, coba kalian diskusi di tim, bikin strategi sendiri buat menang. Nah, ini contoh brilian gimana olahraga itu nggak cuma soal fisik, tapi juga ngajarin kerjasama dan problem solving. Dan yang terakhir, eksistensialisme. Lensa ini intinya tentang kebebasan dan pilihan individu. Tujuannya bukan buat nyetak atlet yang seragam, tapi buat bantu tiap siswa nemuin jati dirinya, bangun rasa percaya diri, dan nemuin makna personal lewat aktivitas fisik yang mereka pilih sendiri. Di kelas, ini artinya kita kasih pilihan. Mungkin ada anak yang lebih suka yoga daripada sepak bola, atau panjat dinding daripada lari. Nggak masalah.
Guru yang eksistensialistis itu menghargai keberagaman ini dan menciptakan lingkungan di mana setiap anak merasa dihargai apa adanya. Jadi, lensa mana yang paling bagus? Jawabannya, nggak ada satupun. Guru PJOK yang hebat itu bukan penganut fanatik satu aliran, tapi dia adalah seorang perancang pengalaman. Dia bisa dengan sadar milih dan ngegabungin lensa yang pas untuk situasi yang tepat, biar pembelajarannya jadi holistik. Coba kita lihat gimana semua ini bisa digabung dalam satu kali pertemuan. Pertama, kalian mulai dengan ngingetin soal sportivitas, itu idealisme. Terus, kalian demoin teknik nendang yang benar secara biomekanis, itu realisme. Setelah itu, siswa latihan lewat permainan yang menantang mereka buat mikir strategi, itu pragmatisme. Dan di akhir, kalian kasih pilihan maupun dinginan model apa, itu eksistensialisme. Sempurna! Jadi, poin utamanya adalah ini. Paham kerangka filosofis ini benar-benar naikin level kalian. Kalian bukan lagi cuma instruktur yang kasih perintah, ayo lari, ayo loncat. Kalian jadi seorang pendidik yang reflektif, yang sadar betul merancang setiap pengalaman belajar dengan tujuan yang jelas. Dan pada akhirnya, ini semua tujuannya buat satu hal, membentuk identitas profesional yang lebih matang. Artinya, kalian nggak cuma tahu apa yang harus diajarkan, tapi kalian juga paham betul mengapa kalian mengajarkannya. Pemahaman inilah yang bakal ngasih kedalaman dan makna buat profesi kalian. Oke, sebagai penutup saya lempar satu pertanyaan buat kalian semua. Nanti pas kalian udah berdiri di depan siswa-siswa dengan peluit di tangan, lensa mana yang bakal kalian pakai? Dan yang lebih penting lagi, gimana kalian akan ngegabungin semua lensa itu buat menciptakan dampak yang nggak terlupakan? Coba direnungkan.